Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, aku Delvi Ainal Fajri dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2018. Dan juga aku anggota Purna Arpedia. Pada kesempatan kali ini kita berada di konten ngobrol asik soal seni. Kali ini kita akan membahas tentang videografi. Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah masuk di pertanyaan di question box di Instagram yang nanti akan kita bahas ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk memulai ngedit video itu sebenarnya harus dari ide. Jadi kita harus punya ide dulu untuk bisa melakukan pengeditan. Jadi ibaratnya kayak kita bikin kue misalnya kita mau bikin spesifiknya kuenya risol misalnya kayak gitu. Kita kalau misalnya mau bikin risol kita harus tahu dulu bahannya apa gitu, tepungnya berapa, mayonesnya berapa gitu. Jadi itu harus tahu kita komposisinya, terus kita tahu cara bikinnya, nanti baru kita bisa olah kayak gitu. Jadi kita harus punya ide dulu, mau bikin video yang kayak gimana, mau bikin video yang sinematik, atau yang mau bikin yang sinematik yang ceria, atau yang lebih slow gitu. Jadi kita harus punya tujuan dulu, mungkin kayak gitu. Oke, untuk mengedit video yang baik dan benar, ada beberapa tahap. Kemungkinan itu menurut aku nih yang baik dan benar itu pertama itu kita ngumpulkan filenya dulu, mengumpulkan file visualnya, mengumpulkan file audionya, mengumpulkan file-file editing semacam overlay atau bahan-bahan untuk nanti di dalam video yang mau kita edit. Tapi ya sebelum itu kita harus ngerti dulu konsep yang mau kita edit videonya. Setelah video sudah rapi dibuat dalam file, baru kita import ke dalam software yang mau kita gunakan sebagai editing. Di situ kita harus mengerti juga konsep yang nanti kita bawakan, jadi kita mudah untuk menyusun footage per footage-nya itu, kemudian audionya juga, kemudian juga mungkin ada teks-teksnya. Jadi itu lebih rapi ya untuk mengeditnya dan lebih tidak berantakan gitu timelinenya. Kemudian setelah di edit di dalam software baru diekspor dengan kebutuhannya yang memang akan nanti digunakan, seperti itu. Oke, untuk video estetik ya. Sebenarnya untuk video estetik itu ada berbagai macam-macam ya, kayaknya orang menilai video estetik itu berbeda-beda gitu pandangannya. Kalau dari aku, video itu mungkin dari cara pengambilan footage-nya, terus cara editingnya, kemudian konsep videonya, atau juga warnanya, juga color gradingnya juga bisa bikin estetik gitu. Mungkin itu untuk bikin video mau jadi estetik menurut aku. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana cara video kita biar stabil? Yang pertama, sebelum nge-take video harus makan. Ya, harus makan dulu ya. Jadi karena kita nge-take video itu butuh tenaga, dan lengan kita itu harus kokoh gitu. Jadi kita mau pakai gimbal atau nggak pakai gimbal itu memang harus tetap makan dan harus ada tenaga. Jadi nggak tremor gitu tangannya. Yang kedua itu ya bisa gunakan alat bantu tadi. Kalau misalnya memang nggak ada alat bantu ya minimal makan gitu. Kalau misalnya ada alat bantu kayak stabilizer itu bisa digunakan buat menstabilkan video. Kemudian kalau menggunakan stabilizer, juga jalan kakinya harus kayak ninja walk gitu. Jadi harus kayak jinjit dan nggak ada getaran untuk pengambilan videonya. Kalau misalnya memang mau sambil jalan itu. Kemudian yang ketiga itu bisa di editing software.
Jadi di software itu sekarang mulai canggih-canggih ya. Kayak di CapCut ya, CapCut kayaknya ada stabilizer gitu. Sekarang sudah ada stabilizer slow-mo juga di CapCut. Terus kalau misalnya di Adobe juga bisa di warp stabilizer, itu bisa digunakan untuk menstabilkan video. Mungkin itu sih yang aku tahu untuk menstabilkan video. Oke. Jernih. Yang pertama itu pastikan kalian kalau misalnya ngetek video itu di tempat yang tidak ribut, kecuali memang konsep videonya memang ribut gitu. Kalau misalnya mau ngetek video tentang ngobras kayak gini, itu memang harus hening kayak gitu. Atau bahkan di dalam studio yang kedap suara biar nggak bergema suaranya. Kemudian bisa gunakan mic clip on yang sekarang tuh ada yang murah gitu, mic clip onnya ada yang 50 ribuan gitu, bisa digunakan. Atau bahkan pakai yang lebih simpel, pakai handphone sekarang bisa digunakan direkam. Jadi kita ngerekamnya eksternal gitu, nggak langsung nyambung ke kamera. Soalnya mikrofon kamera itu yang kamera entry level itu kurang bagus gitu. Bahkan orang yang menggunakan kamera bagus pun tetap menggunakan mikrofon eksternal. Jadi untuk yang buat entry levelnya bisa menggunakan opsi pakai mic clip on atau pakai ini rekaman. Jadi nanti di editing audionya disinkronkan di dalam sama visualnya. Mungkin itu yang nanti bukan buat jadi videonya jadi jernih. Terus nanti bisa juga kalau misalnya belum puas lagi bisa diedit audionya misalnya di software yang lain, atau bahkan di Adobe Premiere Pro pun bisa juga ngedit audio. Mungkin kayak gitu tipsnya. Aplikasinya. Oke, aplikasi yang bagus buat pemula. Untuk pemula ya, ini ada 2 klasifikasi, mungkin bisa menggunakan HP atau menggunakan PC. Kalau PC itu yang paling mudah digunakan kayaknya menurutku Adobe Premiere. Itu mungkin orang beda-beda kayaknya untuk editingnya. Kenapa aku bilang Adobe Premiere? Karena tutorialnya di YouTube itu banyak gitu. Tutorial Adobe Premiere Pro itu banyak di YouTube. Ada juga yang sejenis gitu kayak Sony Vegas atau Filmora. Mungkin kalau aku tertarik kalau sebagai pemula itu bisa pakai Adobe Premiere Pro karena lebih mudah, timelinenya juga lebih familiar gitu. Dan aku juga berawal dari ngedit di HP, jadi mirip-mirip aja timeline dari HP ke Adobe Premiere Pro. Nah itu untuk pengguna PC. Kalau pengguna handphone atau Android atau iPhone atau pengguna pokoknya pengguna telepon genggam gitu. Kita kayaknya yang lagi hype video-video yang jeduk-jeduk, mungkin ada slow-mo juga, itu banyak template ada di CapCut kayaknya. Di CapCut itu lengkap, bisa bikin video sinematik. Fiturnya lengkap menurut aku. Dari kawan-kawan yang ada kawan-kawan TikTokers juga yang di Arpedia itu biasanya pakai CapCut juga dia buat ngedit video, karena lebih mudah katanya gitu. Mungkin itu tipsnya. Mungkin kawan-kawan yang lain mungkin kayak Pipa Video, aku udah nggak pernah lihat lagi sih orang pakai Pipa Video. Sisanya ada Filmora juga mungkin. Itu aja. Membuat video sebenarnya semua kamera yang mempunyai sensor, dia mempunyai fitur videografi itu bisa digunakan untuk memproduksi video ya. Tapi kita tergantung kebutuhan yang mau kita produksi itu video seperti apa, video semacam apa. Kalau misalnya video kita buat tag yang kayak gini, mungkin pakai handphone bisa, karena memilih kamera itu sesuai kebutuhan yang mau kita produksi videonya. Kayak video yang komersil, kayak video iklan, video wedding misalnya, dokumentasi event, itu kan perlu kamera yang profesional juga gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan aja untuk kamera. Jadi jangan membatasi dirimu untuk memproduksi video gitu.
Oke, untuk pertanyaan ke-8 ini kayaknya nggak berhubungan dengan videografinya. Karena bagaimanapun videografinya, kalau misalnya audionya itu memang melanggar hak kita, emang nggak bisa diedit kayak gimana pun di videografi. Yang ada kalau misalnya mau aman itu ya harus bikin karya sendiri. Terus kalau misalnya mau nggak ngelanggar hak kita pun harus berkoordinasi sama yang punya lagu. Mungkin dibeli lagunya kayak gitu. Itu aja. Oke, pertanyaan ke-9, referensi buat konten kreator yang ada di YouTube. Ada banyak konten kreator di YouTube. Mungkin aku sebutin satu-satu. Yang pertama Agung Hapsah. Hai, Agung Hapsah. Kedua karena aku suka video yang kayak apa ya, animasi gitu. Dulu belajarnya sama Arto Di Pro. Terus belajar slow-mo juga di Arto Di Pro. Terus ada Denny kayaknya lupa namanya. Oke, itu apa? Bahan tuh rumahnya, maaf guys, ini agak horor di sini. Kalau kami syuting emang suka jatuh-jatuh di sini, galon gitu. Kenapa kita langsung? Paranormal experience ngobrol. Kreator yang lain juga ada Chandra Leo ya, aku jarang juga nonton Chandra Leo, sebagai preferensi aja sih. Terus yang biasa bikin tutorial itu siapa ya? Sam Calder juga bikin tutorial. Sam Calder bikin tutorial tentang time lapse tuh banyak. Terus kalau misalnya mau nyari tentang wedding, aku suka bikin cari tentang wedding juga. Itu ada di biasanya wedding Bali ya, begitu. Mungkin cari aja di keywordnya itu tutorial aja langsung kayak gitu. Biasanya biasanya keluar kreatornya buat dijadikan referensi. Kalau misalnya untuk pemula itu cari yang bikin tutorial aja dulu, baru nanti cari yang sudah jadi videonya. Kalau misalnya udah bisa basicnya, mungkin itu. Panjang ada horor. Oke, bagaimana membangun motivasi ya untuk konsisten di bidang videografi? Yang pasti kita harus selalu mengikuti zaman, mengikuti tren videografi. Mulai dari tahun kita mulai videografi sampai sekarang kita harus ngikutin gimana tren-trennya. Jadi kalau misalnya ada tren video yang baru, kita harus pelajari lagi. Ada video yang baru lagi, kita harus pelajari lagi. Jadi kita tetap konsisten dalam mengeluarkan karya videografi kita. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih hari ini sampai di sini dulu konten ngobrol asik soal seni. Terima kasih juga buat sponsor kita hari ini, ada Jawara Saus Sambal dan juga Bon Cabe. Dan ini hanya contoh sponsor. Kalau misalnya kalian di luar sana yang mau sponsorin Arpedia buat memproduksi video, kita open. Ada di sosmed kita di Instagram @ukm_arpedia. Dan juga jangan lupa subscribe video ini, share, like, and comment. Thank you, sampai sini dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.